Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahr Ramadan afdal syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang saya hormati, baiklah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga masih sempat kita datang ke tempat ini untuk melaksanakan tugas kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira bangun subuh itu termasuk yang paling berat. Saya kira kita sudah merasakan semuanya, terutama yang masih muda. Paling berat bangun subuh. Saya biasa kalau pulang dari salat subuh menelpon mahasiswa saya yang mau kuliah hari itu, jarang menjawab, berarti dia tidur. Saya kira kita merasakan semua. Jadi satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau masih bisa kita cepat tidur. Dan itu sebabnya Rasulullah SAW mendoakan orang yang rajin bangun subuh, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku yang bangun pada waktu subuh. Saya kira juga orang tua kita mengatakan kau makutum moto mele dega tawana dalekna capu mana dalekna pemoto. Apalagi biasanya kalau anak-anak perempuan kita, biasa orang tua dulu kita mengatakan mele ko moto narik ko matengah ko moto lato tawamu. Ini yang paling ditakuti kita dulu, anak-anak perempuan, kalau lato tawan. Nah, kalau malik matengah ko moto lato tawamu. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita tidak terasa pada subuh hari ini sudah subuh ke-8. Subuh ke-8 bulan Ramadan. Saya kira ini merupakan satu juga nikmat bagi kita. Saya kira berkat doa kita yang pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita selalu berdoa mengatakan Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikanlah berkah kami pada bulan Rajab. Karena bulan Rajab termasuk bulan yang mulia, bahkan termasuk juga yang Ashurul Hurum, 4 bulan yang mulia. Wa Sya'bana, dan pada bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bulan Sya'ban, ada bulan yang paling banyak puasanya selain bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban. Kemudian waballighna fi Ramadana, waballighna Ramadan, dan berikanlah panjangkanlah umur kami agar saya sampai pada bulan Ramadan. Saya kira kita ini kalau bahasa Bugisnya paham, alangkah bahagianya kita sampai bulan Ramadan. Karena masih banyak, saya kira banyak orang yang kita tahun lalu atau sebelum Ramadan kita sama-sama duduk sama-sama, salat sama-sama, berbicara sama-sama, tapi pada bulan ini sudah tidak ada karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita alhamdulillah suatu nikmat masih diberikan oleh Allah, masih bisa kita sampai pada bulan Ramadan ini. Berarti insyaallah kita akan diberikan berkah umur, yaitu tambahan umur, yaitu lebih kurang 83 tahun.
Saya kira kita sudah paham semuanya pada bulan Ramadan itu ada suatu malam yang paling mulia, lebih 1000 bulan mulianya itu, yaitu Lailatul Qadri. Insyaallah, karena menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan bukan saja orang yang menemui atau ketemu dengan Lailatul Qadri yang mendapatkan pahala, tapi seluruh orang yang beribadah pada malam itu turun Lailatul Qadri akan mendapatkan pahala Lailatul Qadri. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita sempat mendapatkan juga pahala, dan kalau mendapatkan pahala berarti umur kita bertambah lagi berkahnya, yaitu lebih kurang 83 tahun namanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'un min sa'adatil mar'i ayyak an takuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abrara wa khulata'uhu salihina wa rizquhu fi baladin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, barangkali sering kita dalam hati kita bertanya, barangkali saya ini bagaimana nanti masa depan saya, atau bagaimana yaitu saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya semua termasuk orang yang berbahagia, orang yang mendapatkan bahagian di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah memberikan kita ciri khas atau indikator yang mana orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Rasul mengatakan arba'um min sa'adatil mar'i. Ada 4 tanda-tandanya orang yang berbahagia, orang yang sa'adatil mar'i, kebahagiaan seseorang. Jadi tinggal kita melihat nanti apakah kita sudah memiliki atau sudah berada yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengatakan arba'um min sa'adatil mar'i. Ada 4 tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Pertama yaitu antakuna zaujatuhu salihatan, istrinya, keluarganya salihatan, termasuk wanita yang saleh. Jadi ini barangkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada seorang laki-laki, lebih khusus barangkali kepada laki-laki, karena dia mengatakan antakuna zaujatuhu salihatan, istrinya atau keluarganya termasuk wanita yang saleh. Kenapa? Karena kita yang laki-laki ini berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu mudah sekali masuk surga. Perempuan mudah sekali, tidak sama dengan laki-laki. Laki-laki itu susah masuk surga. Kenapa? Karena walaupun bagus ibadahnya, tapi istrinya belum bagus, maka suaminya akan dituntut, akan bertanggung jawab. Tapi kalau perempuan sudah bagus salatnya, sudah bagus puasanya, dan menjaga dirinya, kalau suaminya masih nakal, tidak dipersoalkan, tidak dituntut sama dia. Artinya tidak mendapat tuntutan, tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi laki-laki walaupun sudah bagus ibadahnya, tapi bagaimana istrinya? Nah, jadi kita yang laki-laki ini berat. Terserah kita mau bertanggung jawab sama istri atau tidak mau. Kalau tidak mau janganlah beristri, karena saya kira ini berat barangkali ini dilakukan kalau tidak mau beristri, saya kira. Jadi kalau tidak mau tanggung jawab di hadapan Allah tentang keluarga, jangan beristri. Karena kalau istri kita tidak saleh, akan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasul mengatakan pertama ciri khasnya orang yang berbahagia yang kalau istrinya saleh. Kemudian yang kedua, wa auladuhu abrara. Bagaimana anaknya? Anak-anaknya abrara, termasuk anak yang baik. Jadi bapak-bapak, termasuk tanggung jawab kita anak kita. Bagaimana anak kita? Jadi kebahagiaan kita bisa kita melihat bagaimana anak kita, saleh, taat atau tidak. Sering saya lewat di jalanan misalnya ini yang kita
subuh atau maghrib atau melihat banyak anak-anak jalanan. Banyak sekali modelnya. Ada yang pakai anting-anting, ada yang pakai tato, ada yang rambutnya luar biasa. Saya sering mengatakan, adakah orang tuanya? Bagaimana orang tuanya? Bagaimana sampai hati membiarkan anaknya begitu? Karena nanti di hari kemudian, anak kalau dituntut, karena kita semuanya ini berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dituntut semuanya. Anak ini kalau dituntut oleh Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa begini? Kenapa durhaka sama orang tuanya? Ada anak yang menjawab, mengatakan bahwa orang tuaku lebih duluan durhaka sama saya daripada saya durhaka sama dia. Kenapa? Karena membiarkan anaknya, tidak memperhatikan anaknya. Para kita ini harus, kewajiban kita orang tua terhadap anak kita, pertama ayyusammi ahsanal asma. Pertama anak kita begitu lahir, tanggung jawab orang tua ayyusammi ahsanal asma, memberikan nama yang paling bagus. Jangan sembarang anak kita kasih nama kita. Banyak orang sembarang kasih nama anaknya, macam-macam lah. Namanya seperti nama binatang, seperti nama anjing, seperti nama kuda, macam-macam. Itu termasuk kewajiban kita, harus memperbaiki nama anak kita. Yang kedua, ayyu'allimahu. Kemudian yang kedua, harus mendidik anak. Harus kita masukkan sekolah. Karena kalau anak kita bodoh, tidak tahu agama, maka kita akan yang tuntut. Kita yang bertanggung jawab. Jadi mesti dia kedua harus kita mendidiknya. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang tua yaitu ayyuzawwijahu idza balaga. Harus dia mengawinkan kalau sudah balik. Maksudnya kalau sudah mau. Kalau sudah mau, yang ada tanda-tandanya, saya kira kita orang tua sudah tahu tanda-tanda anak kita yang mau, sudah mau kawin, sudah mau beristri. Nampak itu. Dalam bahasa Bugis kalau nggak salah mengatakan manuk pasalepan lini ke benih-benih gatung ampot yang terlalu mengati. Orang tua dia mengatakan anak pasal manuk perlu lali lili ke benih-benih gatung ampoti natelo mengati. Nah, ini jadi ada tanda-tandanya. Jadi kita tanya anak kita, karena anak kita kalau dia melanggar agama, kita yang akan dituntut. Jadi ini tiga pertama-tama minimal kewajiban kita. Hanya yang menjadi masalah kita sekarang, kadang-kadang kita mau memaksa anak sebagaimana didikan kita sewaktu orang tua kita dididik. Nabi memberikan metode mendidik anak-anak, mengatakan allimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghair zamanikum. Nabi memberikan cara mendidik anak, ajarlah anakmu dengan baik. Kenapa? Karena mereka dilahirkan bukan pada masanya kamu dilahirkan. Ya harus kita sesuaikan, jangan kita maksa. Kita dulu seperti misalnya saya bersaudara semuanya didikan keras. Ada ikut pari, siap ikut pari. Kalau tidak belajar, malas, kita pergi main. Jadi kalau dulu orang tua jarang memberikan waktu untuk main. Nanti kita main kalau dia pergi rapat atau pergi sidang biasanya gitu. Tapi kalau sudah datang, sudah jauh kita lihat sudah berhenti, lari kita. Jadi, tapi apakah anak sekarang harus dididik seperti ini? Saya kira tidak sesuai lagi. Harus kita melihat situasinya bagaimana yang sebaiknya kita didik anak kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi yang kedua ciri khasnya orang yang berbahagia kalau anaknya bagus. Anaknya sudah termasuk orang yang saleh, orang yang taat, orang yang tidak durhaka. Anak kita tidak durhaka. Waliyazubillah. Kalau anak kita durhaka, waliyazubillah. Apa sebabnya? Orang Bugis mengatakan tau madorakai di tempat tuanna dai naita parumpaja. Artinya tidak akan berbahagia dunia dan akhiratnya. Waliyazubillah. Kalau kita punya anak seperti begini. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang berbahagia. Wa khulata'uhu salihina.
orang-orang yang sama-sama dia bergaul, teman-temannya salihina, orang yang baik. Jadi kalau ada orang semua teman-temannya termasuk orang yang baik, orang yang saleh, maka itu termasuk orang yang berbahagia. Tapi kalau ada orang temannya yaitu termasuk orang yang tidak baik, banyak melanggar agama atau tidak sesuai dengan ajaran agama, itu tandanya orang yang celaka. Jadi ketiga, harus kita memilih. Jadi harus kita memilih yang mana kita harus bergaul, yang mana kita harus sama-sama. Karena ini termasuk ciri khasnya orang yang berbahagia. Kalau teman-temannya atau teman bicaranya, teman niaganya, dan teman yang selalu bersama-sama dia adalah salihina yang bagus. Tapi kalau ada yang selalu berteman dengan yang orang tidak bagus, tandanya juga artinya orang yang tidak berbahagia dunia dan akhiratnya. Kemudian yang keempat ialah anta wa ayakun warizquhu fi baladin. Rizkinya dalekna engkai darana kampungnya. Tidak mesti kemana-mana. Itu termasuk orang yang berbahagia. Ada orang baru dia mendapatkan rezeki ke tempat yang lain, tapi di tempatnya susah mendapatkan rezeki. Saya kira ini termasuk satu artinya keadaan kita yang susah, karena kalau rezeki kita harus kita pergi mencari tempat yang lain. Tapi orang yang berbahaya kalau tidak meninggalkan kampungnya tapi rezekinya banyak. Walaupun Rasulullah SAW mengatakan sumu tasihhu safiru turzaku. Nabi juga menganjurkan, mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah supaya sehat. Ini berpuasa supaya sehat. Jadi kalau bapak-bapak sering sakit-sakit, coba-coba berusaha untuk mengobati dirinya dengan ajaran agama. Karena Nabi mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah supaya sehat. Kenapa? Karena kita berpuasa itu mengurangi makanan dan bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena perut ini Nabi mengatakan Al-Maidah Baitudda, perut ini rumah penyakit. Kalau macam-macam masuk, saya kira macam juga penyakit. Oleh sebabnya itu Rasulullah mengatakan sumu tasihhu. Saya kira semua orang sekarang kalau mau sehat jasmani, sehat rohani adalah berpuasa. Coba orang kalau mau dioperasi, apa pertama-tama diminta oleh dokter? Puasa, jangan makan. Karena kalau makan dioperasi saya kira banyak resikonya. Jadi kalau kita mau sehat, banyak-banyak berpuasa. Oleh sebabnya itu Rasulullah SAW menganjurkan di luar bulan Ramadan, menganjurkan kita berpuasa Senin Kamis bagi orang yang sanggup, atau setiap bulan 3 hari, yaitu 12, 13, 14 atau 13, 14, 15. Ya itu 13, 14, 15. Kalau tidak bisa Senin dan Kamis. Itulah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena kalau berpuasa insya Allah segala macam penyakit akan terhindar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya hadis tadi mengatakan safiru turzaku, berjalanlah supaya kamu mendapatkan rezeki. Jadi walaupun tadi mengatakan Rasulullah SAW mengatakan termasuk kebahagiaan orang, tanda kebahagiaannya orang kalau rezekinya daleknya dalam kampung. Tapi kalau susah kita mendapatkan rezeki, susah mendapatkan pekerjaan dalam kampung kita, Nabi mengatakan safiru, berjalanlah, turzaku, kamu akan mendapatkan rezeki. Bapak-bapak bisa kita melihat buktinya. Di Makassar ini siapa orang kaya? Saya kira jarang orang Makassar. Ya, Haji Kalla orang Bone. Andi Sose orang Inrekan. Siapa lagi? Jarang orang sini, semua orang musafir. Jadi itu saya biasanya heran melihat anak-anak kita yang sudah sarjana belum ada pekerjaannya. Saya heran kenapa orang sudah sarjana belum ada pekerjaannya. Kalau sudah sarjana dia tak ada pekerjaannya di sini, pergi ke tempat yang lain. Waktu hajiru alam takun Allah wasiam. Allah mengatakan, berangkatlah. Apakah bumi Allah ini sempit? Berangkatlah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan
Safiru turzaku. Safir, berangkatlah supaya mendapatkan rezeki. Jadi agama kita ini sangat-sangat baik ajarannya, dan agama ajaran kita ini tidak mengenal batas daerah, batas negara. Kalau tidak ada di Makassar, pergi tempat yang lain. Bisa kita melihat, misalnya di Jakarta, siapa yang kaya di Jakarta? Saya kira bukan orang Betawi yang kaya di Jakarta, semua orang dari luar. Begitu juga di daerah seberang di Malaysia. Di Malaysia itu suatu saya ke sana di Malaysia, Sabah itu orang kayanya di sana yaitu orang dari Uloi, dari Bone, yang kaya di sana. Saya dengar kalau ada acara-acara raja di sana sering dipinjam mobilnya, karena itu yang terkaya. Saya kira seperti juga di Kuala Lumpur, siapa yang jadi raja di sana? Orang Bugis, asalnya orang Luwu, bukan orang Malaysia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terutama adik-adik kita yang masih muda, kalau sudah sarjana, kalau memang tidak ada di Makassar, pergi ke tempat yang lain. Kalau tidak ada di Jakarta, tempat yang lain. Insya Allah akan mendapatkan rezeki dengan jaminan dari Rasulullah SAW mengatakan, safiru turzaku, berangkatlah, kamu akan mendapatkan rezeki. Janganlah kita tinggal di sini ketindasan ugia, maka tinggal di rumah maka dautu. La haula wala quwata illa billah. Yang seperti ini. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya ulangi bahwa yang secara singkat bahwa tanda-tanda orang yang berbahagia, pertama, zaujatuhu salihah, istrinya, keluarganya termasuk yang saleh. Kemudian wa auladu abrara, anaknya bagus, termasuk anak yang taat, anak yang baik. Kemudian yang ketiga wa khulata'uhu salihina, teman pergaulannya, teman bicaranya, teman kerjanya, salihina, orang yang baik. Kemudian yang keempat, rezekinya dalam kampung. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berusaha menjadi orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Lebih dan kurangnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah hamdal hamidin, alhamdulillah hamdal syakirin, alhamdulillah yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan kunya wa tuqdi biha jami'al hajat wa tutahhiran biha sayyi'at tarfuna bi indaka 'ala darat wa tuballighuna aqal ghayati min jami'il khairat minaka. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana waj'alna minal muttaqin wa la taj'alna minal mahrumin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.